Lalu tingkatan ketiga, menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub tersebut, tingkatan yang ketiga adalah bersabar dengan segala cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang tidak bersabar dengan ujian, mengeluh dengan ujian, merasa dia terbebani dengan kehidupan. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa yang nomor 4 adalah puasa bisa memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Ketika di padang mahsyar, di persidangannya Allah Subhanahu wa taala, manusia akan diberikan syafaat oleh yang pertama, baginda Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya yang rajin sholawat kepadanya. Yang kedua, Al-Quran akan datang juga memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran, disebut Ashabul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang sering berpuasa akan didatangi oleh amal ibadahnya di akhirat nanti, dia akan mendapatkan pertolongan dari ibadah puasanya itu. Hal inilah yang bisa kita dapatkan dari satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seseorang, ya, pada hari kiamat, yang seseorang itu rajin berpuasa dan rajin beribadah membaca Al-Quran. Yaqulu siyamu, nanti puasa itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayu rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwat." Ya Tuhanku, dia telah aku larang dari menuruti hawa nafsunya, dari makanannya, ya, bin nahar pada siang hari. Fasyaffa'ani fihi, bolehkah aku memberikan syafaat kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya? Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhun naum bil laili fasafa'ani fihi." Ya Allah, dia sering tidak tidur malam karena dia sering membaca Al-Quran di malam hari. Bolehkah aku memberikan syafaat kepadanya? Qala, kata baginda Rasulullah SAW, fayushaffa'ani, maka dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Luar biasa hadirin. Ketika kita membutuhkan amal jariah kita sebagai tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika amal ibadah kita sedikit dan amal buruk kita berlimpah banyak, maka ibadah puasa ini akan memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat, karena kita senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan penuh kesemangatan. Pernah seorang salaf berkata, ketika seseorang itu sakaratul maut, ketika orang itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kemudian ada yang berseru kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, ciumlah kepalanya." Lalu malaikat berkata, "Aku mendapati Al-Quran di kepalanya." Kemudian dikatakan lagi, "Ciumlah hatinya, wahai malaikat." Maka malaikat akan berkata, "Aku mendapati puasa di dalam hatinya." Kemudian suara itu berkata lagi, "Wahai malaikat, ciumlah kakinya." Ketika dia mencium kakinya, maka malaikat tersebut mendapati dia sholat malam setiap malam, ya. Maka dikatakan dia telah menjaga dirinya, semoga Allah menjaganya hingga nanti dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa apabila kita dengan ikhlas berpuasa, terus bersemangat berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Dan insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hati kita akan menjadi saksi bagaimana kita berpuasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sedikit TV yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai benteng kita dari api neraka. Hal ini
Dikutip dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu sebagai perisai, tameng, benteng, antivirus minan nar, dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, seperti perisai atau benteng atau tamengnya kita ketika kita dalam berperang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apabila kita ingin terhindar dari gobaran api neraka, dari panasnya api neraka, maka kita haruslah rajin-rajin berpuasa. Karena apa? Di dalam hadis yang dinyatakan bahwa hujibat an-nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan nafsu-nafsu syahwat, kesenangan-kesenangan duniawi, ya. Jadi apabila kita nafsunya tidak terkontrol, hanya untuk kesenangan-kesenangan, hanya untuk hura-hura, hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat kita, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan terakhir, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pintu VVIP di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa didapat informasi dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati." Sesungguhnya di dalam surga itu, bahaban, ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu dinamakan Rayyan, ya. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Pintu tersebut akan ada di hari kiamat, dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa, ya. Yuqalu, akan dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang berpuasa, kumpul-kumpul. Fayakumuna, maka orang-orang berpuasa itu akan berdiri dan masuk ke dalam pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun, ya, yang bisa masuk ke pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, ketika mereka sudah masuk ke dalam pintu tersebut, ughliqa, maka pintu tersebut akan tertutup. Falam yadkhul minhu ahadan, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu itu lagi. Subhanallah hadirin. Apabila kita rajin berpuasa, apalagi di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan pintu spesial, pintu khusus, pintu VVIP, yaitu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesemangatan dan penuh kebahagiaan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan yang harus kita ketahui sebagai penyemangat diri kita dalam berpuasa. Semakin kita semangat, semakin kita bahagia menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, dan ditambah lagi dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh dan kesabaran yang sangat-sangat mendalam, maka kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berpuasa sebagaimana keutamaan-keutamaan bulan puasa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menjadi catatan dan bisa menjadi motivasi kita dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afwa minkum, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.